Terima kasih masih bergabung bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kali ini ada Stefanus Christian Hasiolan yang merupakan saat ini pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Selamat malam Bang Stefanus. Baik, ada juga tergabung bersama kami ada Dr. Deksa Medika Hertono, spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Deksa. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Stefanus terlebih dahulu. Bang Stefanus, kenapa memilih isolasi mandiri? Apakah memang karena tidak ada gejala atau karena rumah sakit yang penuh, Bang Stefanus? Ya, Bang Wilson, baik, terima kasih. Saya isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 26 Juni ini, hari Sabtu ya. Dan gejala saya sih ringan, hanya badan pegel-pegel, agak demam sedikit, dan saya memilih di rumah. Karena kondisi di lapangan, rumah sakit sudah penuh dan saya juga berpikir tidak perlu ke rumah sakit karena di rumah sakit bisa buat tempat orang yang lebih membutuhkan di sana. Jadi saya lebih memilih isolasi mandiri di rumah saja dan beristirahat di rumah gitu, Bang Wilson. Baik, tapi bagaimana dengan obat-obatan? Apakah sebelumnya memang juga ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk meminta obat supaya gejala yang Bang Stefanus alami ini tidak semakin berat, Bang? Iya, saya sebelum dinyatakan COVID-19, saya pastinya ke puskesmas untuk mengecek, karena sebelumnya sudah ada yang dinyatakan positif ya, anggota keluarga rumah saya, dan saya sudah diberikan obat oleh puskesmas, dan saya sudah meminumnya, dan kita juga minum vitamin ya, Bang. Jadi obat-obat juga sudah tersedia, dan saya juga sekarang sudah lebih pulih lagi dan lebih ya bersyukur udah bisa mencium aroma wangi-wangian gitu, Bang. Baik, saya ke Dokter Deksa. Dokter Deksa, banyak pasien yang akhirnya terpaksa atau memilih untuk isolasi mandiri karena keadaan rumah sakit sekarang yang penuh. Sebenarnya seberapa aman pilihan isolasi mandiri ini bagi pasien positif COVID-19? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus pahami dulu idealnya ya. Idealnya pasien-pasien yang isolasi mandiri itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai gejala atau gejala ringan, misalnya demam ringan, batuk ringan, kemudian lemas, tapi masih bisa aktivitas sehari-hari. Idealnya dia harus ke fasilitas kesehatan, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian jika memang gejalanya adalah gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, kemudian dokter atau vaskes tersebut akan menyarankan untuk dilakukan isolasi mandiri. Idealnya seperti itu. Nah, tapi karena keadaan sekarang itu yang rumah sakit penuh, mendapatkan pelayanan kesehatan pun ini hal yang mewah banget. Jadi dan benar-benar rumah sakit kalau kita lihat baik di Jakarta, di kota-kota besar Surabaya itu penuh semua. Nah kalau misalnya teman-teman bisa, itu memang ada pilihan lain yaitu dilakukan isolasi mandiri, tapi yang gejalanya ringan atau yang tanpa gejala. Apakah aman? Kalau memang betul itu adalah tanpa gejala dan gejalanya harusnya aman. Tapi kita harus benar-benar melakukan isolasi mandiri itu dengan baik dan benar. Jadi nggak serta-merta isolasi mandiri, tapi ternyata keluyuran kemana-mana, kemudian ternyata masih nongkrong, masih tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, itu akan justru akan menjadi masalah, nggak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Mungkin itu. Nah, tapi seandainya pasien isolasi mandiri, bagaimana cara pasien untuk bisa mengontrol kesehatannya mungkin dengan pihak puskesmas atau rumah sakit? Karena kan mungkin pasien tidak semuanya memahami gejala-gejala yang terjadi di badan pasien positif, Dok. Betul. Jadi idealnya tiap rumah, tiap kampung itu kan ada RT, RW, satgasnya, dan puskesmas terdekat. Biasanya itu akan dilakukan kontrol.
Nah, tapi sekarang apakah masih jalan? Semoga masih jalan ya. Biasanya para petugas atau satgasnya itu menanyakan kondisinya setiap hari. Tapi alangkah baiknya jika bisa melakukan secara mandiri. Jadi kalau saya melakukan edukasi di media sosial, itu menyarankan coba lakukan pemeriksaan tanda vital atau vital sign itu secara mandiri. Seperti apa? Mengukur denyut nadinya berapa. Normalnya itu antara 60 sampai 100. Terus kemudian nafas tiap menitnya itu berapa. Normalnya itu kan sampai 12 sampai 20. Lebih dari itu sesak berarti harus ada tanda-tanda untuk segera ke rumah sakit. Suhunya 36,5 sampai 37,5. Lebih dari itu berhari-hari, nah waspada juga. Sambil kalau misalnya ada tensi, lakukan tensi, tekanan darah. Normalnya kan di bawah 130 ke 80. Nah kita harus bisa melakukan itu. Kalau perlu kita beli alat saturasi oksigen. Itu kan masih terjangkau lah ya. Kita bisa memantau saturasi kita di rentan kalau normalnya di atas 95%. Begitu di bawah itu berarti ada masalah. Nah saat ada masalah atau ada keluhan yang tidak membaik, kita segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sambil tetap berkoordinasi dengan puskesmas atau satgas terkait. Baik, kalau Bang Stefanus saat ini apakah kontrol tetap lanjut Bang, dan seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh Abang dengan puskesmas ataupun rumah sakit yang mengontrol keadaan Bang Stefanus dan keluarga? Ya, baik, Bang Wilson. Jadi begini, saya di puskesmas kelurahan, tapi dirujuk ke puskesmas kecamatan. Dan setelah dikonfirmasi positif, sudah ada orang puskesmas kecamatan yang bekerja sama dengan puskesmas setempat di kelurahan untuk memantau saya dan keluarga saya. Masing-masing itu per orang ya, Bang. Jadi saya sudah ada yang mantau gitu. Jadi kita sudah bisa via WA, bahkan per hari ada komunikasi intens, ditanya gimana kabarnya, sudah ada perkembangan yang lebih baik atau belum gitu Bang. Bahkan kalau ada anggota keluarga yang sudah mulai sesak napas, mereka siap untuk berkoordinasi untuk memberikan suatu keputusan untuk bisa dibawa ke rumah sakit itu Bang. Cuman bersyukurnya kita semua di sini mengalami perkembangan yang baik untuk kesehatan dalam tubuh kita Bang. Baik, Gitu. nanti Seperti itu Bang. rencananya untuk swab berikutnya apakah pihak tenaga kesehatan yang datang atau keluarga Bang Stefanus yang datang ke fasilitas kesehatan Bang? Ya, informasi dari orang puskesmas bahwa setelah dilakukan isolasi mandiri 10 sampai 14 hari, tidak perlu dilakukan PCR karena itu sudah dianggap negatif ya jika tidak ada gejala lagi yang dirasakan gitu. Jadi sudah benar-benar pulih, tidak ada gejala, isoman selama 10-14 hari, sudah dinyatakan negatif, tidak perlu PCR lagi. Tapi kalau untuk kepastian sih itu lebih baik ya. Cuman emang puskesmas punya kebijakan 10 sampai 14 hari tidak ada gejala, tidak perlu lagi dilakukan PCR dan itu sudah dianggap negatif dan tidak menular gitu, Bang Wilson. Baik, Dokter Informasi yang saya Deksa, terima. itu tadi katanya jika tidak ada gejala setelah 14 hari boleh dan juga diperbolehkan untuk swab, tapi tidak swab juga tidak apa-apa karena memang kalau misalnya untuk swab mandiri PCR memang harganya kan cukup lumayan dibandingkan dengan swab-swab lainnya. Nah, tapi sebaiknya ini apa yang harus dilakukan warga? Karena kan memang gejala dari COVID ini sendiri seperti penyakit flu. Kebanyakan pada umumnya ada yang gejalanya yang hanya dirasakan hanya batuk, ada demam, mungkin kalau ke sini memang lebih parah karena varian Delta. Tapi apa saran dari Anda? Ya, kalau misalnya memang tetap menjalankan protokol kesehatan ya, karena kita lengah banget kalau di dalam protokol kesehatan. Kita tahu cara memakai masker, kita tahu cara cuci tangan, kita tahu cara jaga jarak, tapi kita tidak melakukan itu dengan baik dan benar. Nah, kalau misalnya masih tetap kena, nah kita sebaiknya ingat kita ini dalam situasi pandemi. Jadi apapun masih mungkin untuk kita ini tertular COVID.
karena kita nggak tahu sekitar kita ini ada yang kena atau tidak. Namanya apalagi dengan adanya varian Delta yang R0-nya itu antara 5 sampai 8, artinya satu orang terinfeksi bisa menularkan 5 sampai 8 orang di sekitarnya. Baik. Dan itu sangat cepat banget, mirip-mirip kayak India kemarin. Nah, kalau sudah seperti itu ya sebaiknya ingat-ingat ulang apakah ada riwayat kontak atau tidak, atau sekitar rumah ada yang terkena COVID atau tidak. Jika ya, segera lakukan pemeriksaan PCR atau antigen. Sebaiknya 3 sampai 5 hari setelah kontak. Dan selama menunggu 3 sampai 5 hari itu sebaiknya dilakukan karantina mandiri. Nah, yang seperti tadi Mas Wilson bilang tadi bahwa sesudah Isolasi 14 hari. Itu idealnya 10 hari yang tanpa gejala itu sudah bisa lepas dari isolasi mandiri. Jadi 10 hari dengan baik dan benar isolasi mandiri itu sebenarnya sudah bisa lepas tanpa harus melakukan swab ulang. Atau kalau yang ada gejala 10 ditambah 3 hari bebas gejala. Mungkin itu. Baik. Nah, tapi kan secara umum memang seperti tadi gejalanya ini kadang memang seperti penyakit flu pada umumnya, apalagi sekarang cuaca siang panas, sore hujan. Jadi ada faktor juga yang mempengaruhi. Nah, baiknya apakah memang di swab saja atau tidak, Dok? Ya, sebaiknya ya di swab aja, apalagi jika ada anggota keluarga yang mempunyai komorbid di rumah yang kita itu setiap hari paham betul akan itu. Kalau misalnya tidak dilakukan swab, kita mana bisa tahu apakah kita ini perlu isolasi mandiri atau tidak. Kalau kita yang muda mungkin kita masih bisa kuat terhadap itu. Tapi bagi beberapa orang yang mempunyai riwayat penyakit komorbid atau usia tua, untuk terkena COVID itu sangat resiko untuk terjadinya komplikasi berat dan menyebabkan kematian itu cukup tinggi juga. Jadi itu yang perlu, kenapa kok kita perlu swab? Meskipun kita ini katanya masih muda ya, kita ini di rumah ini ada nggak orang yang ada resiko tersebut? Misalnya ibu hamil yang sekarang ini sulit banget kalau misalnya ibu hamil kena COVID gimana, atau anak-anak juga banyak kasusnya anak dengan infeksi COVID. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini ingin melindungi diri sendiri dan keluarga kita. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya ada gejala, kita ingat ada kontak, segera kita lakukan swab. Baik. Mungkin itu Mas Isan. Baik, Bang Stefanus, selain tadi obat-obatan yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan kepada Anda dan juga keluarga Anda pasien positif, adakah cara-cara lain yang Bang Stefanus lakukan agar mungkin sembuh lebih cepat? Misalnya mungkin ada yang menggunakan terapi minyak kayu putih atau apa yang Anda lakukan dan keluarga? Ya, baik Bang Wilson. Jadi gini, ketika saya dinyatakan positif COVID, saya berpikir untuk jangan panik. Jangan panik, terus tetap tenang, positive thinking, dan lakukan ya minum vitamin, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Kalau ada pilek batuk, minum obatnya kayak paracetamol. Terus juga saya dikasih info keluarga bahwa merebus air yang panas, ditetesin minyak kayu putih, kita hirup saja itu benar untuk menghilangkan virus-virus yang di dalam hidung dan tenggorokan itu. Cuman yang terpenting kita masih bisa komunikasi dengan keluarga melalui telepon ya, untuk menjaga silaturahmi dan tetap tebarkan sukacita aja, jangan ketakutan. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur bagi saya. Dan saya juga lebih bisa istirahat, mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi ya bersyukur saya udah lebih baik, sudah tidak ada gejala lagi. Saya berharap saya sembuh dan keluarga saya juga yang terkena positif juga segera sembuh, Bang Wilson. Baik, Dokter Deksa, ada pernyataan menarik tadi dari Bang Stefanus yang juga sebenarnya banyak beredar di WhatsApp, di mana ada terapi minyak kayu putih yang dicampurkan dengan air hangat ataupun air panas kemudian dihirup. Ini ada yang percaya bisa menghilangkan virus ataupun menghilangkan gejala. Ini benar atau tidak, Dok? Ya,
Jadi kalau ini menghilangkan virus kurang tepat ya, harus ada penelitian lebih lanjut. Jadi kalau seorang tenaga kesehatan atau dokter ingin menyarankan seseorang tersebut untuk melakukan tindakan, baik itu tindakan pencegahan atau tindakan terapi, itu kan dibutuhkan penelitian. Jadi berapa datanya, kemudian apakah memang efektif, apa ada efek samping atau tidak, apakah tindakan ini bisa menghilangkan virus atau apa, itu harus ada penelitiannya terlebih dahulu. Selama tidak ada penelitian dan hanya testimoni, ya saya tidak bisa berkata banyak. Ya mungkin dilakukan ikhtiar iya, tapi kalau misalnya dibenarkan sebagai suatu terapi untuk menghilangkan virus, itu kok rasanya kurang tepat ya. Karena kalau kita lihat minyak kayu putih, kemudian dihirup dengan uap, padahal sekarang itu virusnya itu masuk ke tubuh dan ada di dalam darah kalau misalnya seseorang tersebut terinfeksi virus. Lah, bagaimana caranya minyak kayu putih itu bisa menembus darah tersebut. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian tersebut, jadi tidak tepat untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Deksa Medika Hertono, spesialis penyakit dalam, dan juga Bang Stefanus Christian Hasiolan, pasien COVID-19. Kita Terima doakan kasih, semoga Bang Hasan. Bang Stefanus bisa segera negatif, keluarga juga negatif, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan juga selalu mengenakan protokol kesehatan. Terima kasih Bang Stefanus dan juga Dr. Terima kasih, Deksa telah Bang bergabung Hasan. bersama kami. Terima kasih, Dokter Sama-sama Deksa. Mas Rizal. Baik pemirsa, usai jeda, Indonesia Bicara masih akan kembali, tetap bersama kami.